Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Uzaimah dari program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Islam sebagai agama yang berlaku abadi bagi seluruh umat manusia. Islam juga mempunyai sumber ajaran yang lengkap pula, dan sumber ajaran Islam adalah Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai wilayah kajian Al-Quran, corak dan ragam metode penafsiran Al-Quran. Nah, yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan yang dibaca, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Sedangkan menurut ulama as-sholih, Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan bagi siapa saja yang membacanya maka akan bernilai sebagai ibadah. Ya, selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai wilayah kajian Al-Quran, dan berikut ada beberapa macamnya. Yang pertama, sejarah ilmu Al-Quran. Yang kedua, latar belakang turunnya Al-Quran. Yang ketiga, ilmu Al-Maki dan Al-Madani. Yang keempat, kalimat yang dipakai untuk pembukaan surat. Yang kelima, cara-cara membaca Al-Quran. Yang keenam, ilmu menerangkan Al-Quran. Ketujuh, ilmu cara menulis lafaz Al-Quran. Yang kedelapan, ilmu menerangkan ayat-ayat mahkamah dan mutasyabih. Yang sembilan, ilmu perumpamaan Al-Quran. 10, ilmu tentang sumpah Al-Quran. Yang ke-11, ilmu tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ke-12, ilmu jadal Al-Quran. Yang terakhir ada ilmu cangkupan tafsir. Nah, itu semua merupakan wilayah kajian dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, corak dan ragam metode tafsir Al-Quran. Ragam corak penafsiran Al-Quran adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang musafir ketika ia menjelaskan maksud-maksud Al-Quran. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang hingga masa modern sampai saat ini. Yang pertama ada corak lughwi, corak filsafat, corak ilmiah, corak fikih, corak tasawuf, corak al-adabi, corak al-ijtima, dan itu semua merupakan contoh dari ragam corak penafsiran dalam Al-Quran. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu metode tafsir Al-Quran. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu farrosa yufarrisu tafsiron, yang berarti penjelasan atau pemahaman dan perincian. Dan menurut Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pemahaman makna atau arti yang dikehendaki oleh Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Dan berikut ada macam-macam metode dalam penafsiran. Yang pertama ada tafsir tahlili, yaitu mengurai atau menganalisa setiap katanya. Yang kedua ada tafsir ijmali, mengutarakan makna dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran. Yang ketiga ada tafsir muqarrin, atau yang artinya memahami atau membandingkan dengan ayat lain. Yang terakhir, yang keempat ada
Bina mengumpulkan atau memahami ayat-ayat dalam Al-Quran. Cukup sekian pembahasan mengenai sumber ajaran Islam 1 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.